Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu. Indonesia hebat karena kemajemukannya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Segala ketentuan yang berlaku di negeri ini adalah pusaka Indonesia, wajib dijaga dan dilestarikan. Indonesia adalah bangsa yang besar, bangga menjadi Indonesia, merdeka. Tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat pasti terjadi dan kini telah dimulai. Firman Allah dan hadis Nabi sungguh telah terbukti di zaman ini. Tanda-tanda kiamat kubro. 1. Terbitnya matahari dari arah barat, yang arti makna perumpamaannya adalah masuknya budaya Arab atau ke Arab-Araban, atau mengikuti budaya Barat, atau ke Barat-Baratan, menandakan bahwa seluruh aspek kehidupan sudah terbalik. Yang salah dianggap sesuatu yang benar, dan yang benar disalahkan. Banyaknya bermunculan para ulama su, yaitu pemuka agama yang berperangai buruk, meskipun pelaku tak menyadarinya. Mereka pandai bicara, namun ilmu dan imannya hanya sebatas kerongkongan saja. Hati mereka keras dan membatu, sulit dinasehati, sebab telah merasa benar. Seluruh ilmu pengetahuan sudah dalam kebatilan, tidak sesuai sama sekali dengan hakiki kebenaran, sebab isi di dalamnya tidak terdapat nilai wahyu. Di mana manusia lebih mengutamakan dan mengandalkan serta memberhalakan teknologi dan ilmu pengetahuan logika akal fikirnya. Manusia semakin pandai dengan segala ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya, namun amat bodoh dalam perilaku adab, sopan santun, tata krama, dan akhlak budi pekerti yang luhur, serta tauhid murni yang berketuhanan. Seluruh ilmu yang dipelajari dan dikuasai serta yang dilakukan hanya sekedar cangkang atau kulit tanpa isi daging. Manusia sibuk beribadah, namun tak memahami akan nilai ibadah yang sebenarnya, sehingga tanpa sadar mereka merasa sudah beriman dan bertakwa, namun sesungguhnya di hadapan Sang Maha Pencipta apa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang menyimpang dari hakiki kebenaran. Tiap hari rajin, rutin dan istiqomah beribadah, namun hati tak mendapatkan pancaran nur kebenaran hakiki,
Sebab apa yang dijalani hanya sekedar ritual keagamaan belaka tanpa bimbingan dan petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Sungguh alangkah ruginya. 2. Munculnya asap dukhon, yang arti makna perumpamaannya adalah kegelapan hawa nafsu, ambisi akan ilmu pengetahuan yang keduniawian atau materialistis telah menyelimuti setiap diri dan tidak sama sekali mengetahui akan cahaya kebenaran. Akal pikiran atau keinginan atau hasrat manusia yang sudah tebal menyelimuti setiap diri yang tanpa disadari membuat hati menjadi kotor, gelap, keras, membatu dan mati. Munculnya segala permasalahan dalam segala aspek lini kehidupan yang tak dapat terselesaikan dan terkendali. 3. Munculnya dabbah, yaitu binatang melata yang membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Ia akan memberikan tanda atau cap atau setempel keimanan kepada setiap orang yang dijumpainya, sehingga dapat dibedakan antara orang yang beriman atau tidak. Yang arti makna perumpamaannya adalah Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan kabar berita bagi seluruh umat manusia, bukan petunjuk untuk tumbuhan, hewan, atau binatang. Jika dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyebut tentang nama suatu hewan atau binatang, sesungguhnya itu semua adalah sebuah nilai perumpamaan yang diperuntukkan untuk umat manusia. Dabbah atau binatang melata adalah melambangkan 4 sifat dalam diri manusia, yaitu sifat hewan, sifat setan, sifat manusia, dan sifat robbani atau ketuhanan. Cincin Sulaiman adalah melambangkan sebuah kekuasaan Allah serta sebuah ikatan kasih sayang kepada semua makhluk, termasuk kepada golongan jin, sehingga dapat menguasai segala unsur kebinatangan mereka dan merasa berilmu dengan dilambangkan mampu memberi makan ikan di lautan, namun akhirnya mendapatkan teguran dari Allah dan langsung mohon ampunan kepadanya. Sedangkan tongkat Nabi Musa mengandung makna perumpamaan, menegakkan kekuasaan Sang Maha Pencipta dengan kebenaran hakiki dan menghancurkan kezoliman. Memberikan tanda atau cap atau setempel mengandung makna mereka akan menyebarkan dan menyempurnakan umat manusia menuju kebenaran hakiki di akhir zaman. 4. Munculnya Ya'jud dan Ma'jud yang turun dari gunung menuju ke bawah atau lembah, yang arti makna perumpamaannya adalah para manusia atau orang-orang yang telah banyak belajar dan mempelajari serta menguasai segala ilmu pengetahuan, lalu menyebarkannya, namun justru menjadi perusak, penghancur akan segala nilai ilmu pengetahuan dan tatanan kehidupan dari segi adab dan akhlak di dalam masyarakat. 5.
keluarnya Dajjal atau pendusta, yang arti makna perumpamaannya adalah Dajjal yang diciptakan dari api warna hitam yang melambangkan pemimpin seluruh keburukan dan kebatilan di setiap zaman, yang dia berambut keriting, yaitu manusia yang hanya mengandalkan akal fikirnya dan suka mencampuri urusan orang lain, yang di jidatnya terdapat tulisan kaf, fa, ro yang hanya terlihat dan bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman saja, yaitu yang dirinya tidak mengetahui dan menyadari jika apa yang dilakukan dan disampaikan adalah merupakan sebuah kebatilan, kekufuran, dan keburukan. Dia adalah raksasa yang berbadan tinggi besar, sehingga lautan pun hanya sebatas mata kakinya, yang melambangkan orang yang penuh kesombongan, berkuasa dan merasa memiliki kekuasaan, serta merasa lebih mulia dengan segalanya. Dia menguasai akan seluruh ilmu pengetahuan yang berjalan di setiap zaman, sehingga begitu mulia, tinggi, dan besar dalam pandangan seluruh manusia. Segala sesuatu yang tidak sama dengan diri dan kelompoknya maka dianggap salah. Dia merasa pandai dalam segala bidang ilmu pengetahuan, namun sebenarnya segala ilmu dan pengetahuan yang dipelajari dan pemahaman yang dimilikinya sangatlah dangkal sekali, sebab hanya sekedar kulit tanpa menyentuh akan nilai isi. Dia bermata satu yang melambangkan manusia yang suka meremehkan dan memandang sebelah mata kepada orang lain. Jika melihat dan memandang segala sesuatu hanya berdasarkan akal fikir dan mata zahirnya saja, tanpa menggunakan hati nurani atau mata hati. Dia membawa surga dan neraka yang melambangkan manusia yang selalu menyampaikan dan mengajak melakukan akan segala kebaikan-kebaikan dan kesenangan dalam peribadahan yang terlihat seakan-akan adalah sebuah kebaikan dan kebenaran yang penuh keberkahan. Namun di hadapan Allah sesungguhnya bernilai sebuah keburukan, dan sebaliknya sesuatu yang dianggap salah dan sesat olehnya sesungguhnya adalah suatu kebenaran. Dengan segala kemuliaan gelar akan namanya dan kebesaran serta kedudukan akan dirinya, serta banyaknya pengikut yang menyertainya, begitu halus dan pandainya mereka dalam mengajak umat, sehingga hampir seluruh tokoh-tokoh agama yang bila bertemu dengan dirinya sudah dapat dipastikan terkecoh, tertipu, dan terpedaya, lalu beriman, tunduk, takluk, patuh, dan memuliakan, mengagungkan, dan mengkultuskannya. Semua karena kebodohan hati dan ketaklidan yang membabi buta. Dajjal merupakan gabungan dari segala kelompok, derajat, dan kemuliaan serta kekuatan, dan seluruh manusia akan beriman kepadanya bila bertemu dengannya. Ketahuilah, sesungguhnya nilai semua pengetahuan yang ada pada dirinya Dajjal ini adalah di luar dari suatu petunjuk dan nilai wahyu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh, aku tahu apa yang ada bersama Dajjal.
Bersamanya ada dua sungai yang mengalir, salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah, di zaman ini sesungguhnya apa yang dilihat manusia sebagai api sebenarnya air, sedangkan apa yang dilihat manusia sebagai air sebenarnya adalah api. Rekayasa dan tipu muslihat Dajjal semakin sempurna karena bersamanya ada dukungan materi harta dunia yang melimpah serta pengikut yang besar. Mayoritas pengikut Dajjal adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan memilih antara yang hak dan batil, sebab hati mereka telah keras, tertutup, dan dikuasai hawa nafsu angkara, fanatik, dan taklid buta.